Saudara, pemilu akan berlangsung 1,5 bulan lagi. Bagaimana posisi keterpilihan partai-partai di jelang detik-detik terakhir ini? Lingkaran Survei Indonesia (DNIJA) Januari lalu telah melakukan survei dengan 1.200 responden di 34 provinsi di Indonesia. Dan 20 Februari 2019 kemarin baru saja dirilis. Apa hasilnya? Kita akan berbincang langsung dengan Mas Ruli Akbar, peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia (DNIJA). Selamat malam Mas Ruli. Malam. Dan nanti kita juga akan membahasnya dengan dua politikus kita, yaitu Mas Indra, fungsionaris dari DPP PKS. Selamat malam Mas. Malam. Assalamualaikum Mas Indra. Kemudian ada Mbak Yeni Sucipto, politisi PDIP. Selamat malam Mbak Yeni. Selamat malam. Baik, saya ke Mas Ruli dulu. Mas Ruli, ya. Anda sudah membuat survei, bagaimana hasilnya terkait dengan elektabilitas partai-partai di 1,5 bulan menjelang pemilu ini? Iya, kemarin kita kan LSI sempat merilis mengenai tracking survei dari masa ke masa ya, dari bulan Agustus sampai ke bulan Januari terakhir. Ya memang bisa kita katakan tidak ada peningkatan yang cukup luar biasa atau perpindahan partai yang cukup luar biasa. Memang di posisi 1 memang sekarang masih dipegang oleh PDIP, kedua oleh Gerindra di 18%, lalu ada PKB menyusul, dan terakhir ada Golkar juga. Golkar dan Demokrat, ibaratnya seperti itu. Oke, 5 besar. Kita lihat ya. Di layar televisi Anda, saudara, kami akan tampilkan grafik dari hasil survei yang dirilis oleh Lingkaran Survei Indonesia (DNIJA) pada Rabu lalu. Yang pertama ada PDIP. PDIP mendapatkan suara 23,7%. Kemudian ada Gerindra 14,6%, kemudian ada Partai Golongan Karya Golkar 11,3%, PKB 8,2%, Partai Demokrat 5,4%, kemudian ada Partai Nasdem mendapatkan suara 4,5% dan PKS 4,0%. Kalau bisa masuk ke Senayan berarti kita berhenti sampai PKS saja. Konteks suara ini adalah prediksi, kan namanya juga prediksi survei. Ini kan tetap harus ada margin of errornya, bahwa setiap data yang dibaca harus ada plus minus 2,8%. Jadi perolehan suara ini bisa fluktuatif antara naik ke atas sampai ke maksimalnya 2,8% atau turun ke bawah paling maksimal 2,8%. Saya akan membedah terkait apa yang terjadi di PDIP. LSI sudah melakukan rilis pada Agustus. Tingkat keterpilihan mereka sekitar 23%. Kemudian pada Januari ini malah mereka turun 18,4%. Apa yang terjadi? Ya, kalau dari hasil riset kita memang paling banyak penurunan itu di segmen pemilih Muslim. Karena sekarang di pemilih Muslim yang base-nya 85% populasi, PDIP hampir tipis ya dengan Gerindra, dengan 18 berbanding 16%. Ya inilah sebenarnya kalau kita lihat trackingnya dari terakhir di Desember saja, PDIP di 24 di pemilih Muslim, sekarang sudah di 18,4% di pemilih Muslim. Jadi faktor ada penurunan. apa Mas Ruli yang Anda melihat yang punya cukup signifikan kenapa suaranya karena menurun? Ada korelasinya dengan konteks Pilpres ini. Jadi memang yang mendapatkan kotel efek atau efek ekor jas dari Pilpres adalah dua partai ini saja sebenarnya, hanya PDIP dan Gerindra. PDIP untuk Jokowi, Gerindra dengan Prabowo Sandinya, seperti itu. Saya membayangkan ketika suara partai di beberapa bulan terakhir akan terus meningkat menjelang pemilu, tapi rupanya akan turun. Kita membayangkan bahwa sebenarnya ketika orang pada saat Agustus Anda survei, dia sudah punya niat kuat untuk melakukan menetapkan pilihan, tapi kemudian belakangan justru malah turun. Apa yang membuat simpatisan PDIP pada Agustus kemudian mengubah suaranya? Ya, kalau kita katakan kan bisa kita katakan PDIP ini kan adalah partai petahana lah ya. Kita anggap dari dua tahun terakhir PDIP adalah pemuncak klasemen. Tapi di menit-menit akhir biasanya setiap partai dengan caleg dan segala macamnya sudah mulai turun, dan mereka sudah melakukan program dan segala macamnya. Harusnya malah justru bisa mendongkrak suara. Mendongkrak suara partainya masing-masing di luar PDIP. Nah, PDIP karena mereka petahana biasanya kan tugasnya hanya dua, mempertahankan atau bisa jadi dia malah turun. Peluangnya hanya dua itu. Ya, kalau untuk konteks sekarang ya PDIP sedang turun. Faktor apa yang sangat karena signifikan? Direbut basisnya oleh partai-partai yang lain, gitu. Jadi partai-partai yang lain seperti, karena kita katakan bahwa spesifikasi partai di Indonesia ini hampir mirip-mirip dengan ideologi yang sama semuanya, rata-rata ideologi yang Pancasila, yang ditawarkan juga sama. Jadi masyarakat juga sebenarnya tergantung siapa yang berhasil mendekati hati mereka. Jadi ketika caleg-caleg partai lain istilahnya sudah mulai masif,
atau partai-partai ini juga sudah mulai bergerak, ya otomatis yang tergerus adalah partai yang paling besar. Oke. Mbak Yeni, kalau Anda melihat bagaimana tren PDIP, nilai elektabilitas pada bulan Agustus 23%, kemudian Januari agak turun, jadi mungkin bukan agak ya, sangat turun 18,4. Menurut Anda faktor apa yang punya pengaruh ini? Saya pikir ini sudah menjadi rahasia umum ya, kalau PDIP ini kan mendapatkan hajaran dari beberapa kubu gitu kan, hajaran mengenai hoax, mengenai bahwa partai ini adalah penista agama, partai kafir dan sebagainya. Saya juga merasakan gitu kan di dapil saya. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian diluncurkan oleh kubu-kubu lain yang kemudian tidak saya sebutkan kubu lain itu siapa kan begitu. Nah, ini yang kemudian menghasilkan pendistorsian, ya kan, pendistorsian bagi masyarakat mengenai partai politik, terutama di PDIP sendiri, di PDI Perjuangan. Tetapi hal ini kemudian membuat kita membuat strategi lah ke depan bagaimana kemudian caranya menghalau itu. Kita tidak berpikir bahwa ini akan stuck begitu saja. Kalau kita tahu bahwa penurunan ini kan bukan kemudian kemudian beralih ya kan, beralih ke partai-partai yang lain, bisa saja kemudian belum menentukan pilihan, bisa saja seperti itu. Tetapi ini yang kemudian harus kita kawal gitu kan. Yang penting bahwa ada kemudian pemilih-pemilih yang masih komitmen, yang kemudian yang kita harus yang harus kita bentengi dalam hal ini, terutama mengenai persoalan-persoalan yang hantaman-hantaman ke PDI Perjuangan. Saya pikir ini yang menjadi bagian yang harus kita lakukan gitu kan. Kita lakukan, paling tidak ini menjadi PR juga di partai-partai yang lain, jangan kemudian istilahnya mengeluarkan hal-hal yang kemudian ini menjadi sebuah pendistorsian lah nantinya. Paling tidak memberikan pencerahan kepada publik. Kita berkompetisinya adalah kompetisi yang baik lah. Berkompetisi yang baik, kemudian memberikan pencerahan yang baik kepada masyarakat. Kalau kita tahu berapa 5 bulan 6 bulan ini kan kita tahulah dari persoalan partai PKI lah dan sebagainya, dikaitkan kan persoalan itu. Saya setuju sebenarnya sepakat karena Jokowi ini kan diusung dari PDI Perjuangan, ini juga memberikan efek kepada PDI Perjuangan. Oke, apa yang bisa dilakukan PDIP selain mendompleng popularitas Jokowi? Saya pikir ini bukan mendompleng ya. Ya, saya pikir bukan mendompleng karena kita tahu bahwa Jokowi ini kan diusung oleh PDI Perjuangan. Mau tidak mau bahwa PDI Perjuangan tetap memiliki komitmen dan memiliki strategi untuk kemudian mengawal Jokowi. Sebenarnya seperti itu, bukan kemudian Jokowi yang kemudian memberikan popularitas yang begitu tinggi kepada PDI Perjuangan, tetapi PDI Perjuangan juga memberikan efek yang besar kepada PDI Perjuangan. Saya pikir seperti itu. Oke, baik. Saya ke Mas Indra. Mas Indra, dari PKS, partai Anda mendapatkan elektabilitas 4% kalau dari survei yang dilakukan oleh LSI. Itu jumlah, kalau seandainya ini bisa dianalogikan akan yang terjadi pada April, ini adalah partai yang paling buncit suaranya untuk masuk Senayan. Ya, pertama saya bersyukur ya ada rilis yang disampaikan ke publik dan ini menjadi bahan juga buat kita. Yang kedua, saya gembira hasilnya 4%. Kenapa? Kalau kita lihat survei-survei sejak pemilu PKS hadir ya, baik mulai 99, 2004, 2009, 2014, nyaris survei PKS menjelang di waktu-waktu relatif sama ya menjelang pemilihan ini, itu 1,9, 2,1, 2,5 itu udah bagus itu. Apalagi ini sekarang 2014 contohnya LSI juga merilis angka yang sama, 1,9, 2,1. Nah ini 4%. Nah saya ingin katakan. Jadi Anda yakin kejutan lagi nih nanti? Saya ingin katakan pola yang sama relatif terjadi polanya dengan PKS. Ketika 2004 kita ditafsirkan 1,9, hasilnya 7%. Ketika kita 2009 relatif juga 7,8 dan seterusnya. Ketika 2014 disebut 2,1, hasilnya hampir 7% juga. Hampir tiga kali lipat. Kira-kira masuknya berapa nih? 12. Artinya gini, kita punya target di PKS 12% nasional. Dan menurut kita itu sangat rasional. Tolak ukurnya apa? Tolak ukur hasil survei Mas Huli. Kalau kita lihat polanya, PKS itu relatif 3 kali lipat ketika hasil survei dengan aktual real di lapangan. Dan itu bukan sekali 2 kali ya, berulang dari pemilu ke pemilu. Dengan angka 4%.
dengan pola yang sama 3 kali lipat berarti 12%. Itu satu. Yang kedua, kenapa saya berterima kasih dan berita gembira, karena gini, pola pemilih PKS, hasil PKS, fragmentasi suara partai dengan caleg itu kurang lebih 30% suara partai PKS, 70% itu suara caleg. Nah, yang dipotret hari ini oleh Mas Rudi dan kawan-kawan relatif itu kan menggambarkan suara partai sebenarnya. Jadi kalau 30%-nya itu 4%, berarti 70%-nya 15%, Mbak. Jadi dengan kata lain, kami melihat justru ini sesuatu yang menggembirakan. PKS sudah naik kelas. Dan itu dengan jujur disampaikan oleh lembaga survei. Yang surveinya dulu cuma 2,1, dengan relatif pola waktu bulan dan rentang waktu yang tidak jauh berbeda, sekarang 4%. Di lembaga survei yang lain, kita ada angka 5%. Maksimal ada angka 6%. Dalam waktu sebulan terakhir ya. Jadi antara 4% sampai 6%. Kita menggunakan angka moderat akhirnya itu sementara. Anggaplah 5%. Makanya saya mengatakan kelipatannya pun nggak usah terlalu optimis 3 kali lipat. Saya menggunakan yang moderat 2,5 kali lipat. Dari 5% 2,5 kali lipat itu 12,5%. Makanya canangan DPP PKS untuk 12%, canangan realistis dan insya Allah 2019 nanti PKS menjadi papan atas. Nah dengan kata itu jangankan parliamentary threshold. Untuk 3 besar pun insya Allah kami yakin. Optimismenya PKS luar biasa. Saudara, yang menarik di survei LSI kali ini, mereka membagi dengan beberapa kategori. Ada terkait dengan bagaimana keterpilihan partai di pemilih minoritas, milenial, wong cilik, ibu-ibu atau emak-emak, dan juga kalangan muslim dan pelajar. Nah, kita menarik kenapa LSI kemudian memecahnya menjadi karakter-karakter seperti ini atau kelompok-kelompok seperti ini. Tetap bersama kami, saudara, di Ruang Demokrasi JAK TV.